Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum saya memulai perkenalan, alangkah baiknya kalau kalian menekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa ya, terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vivi Febian Sebayang. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi. NIM saya yaitu 180508438 dan mata kuliah yang ingin saya bawakan kali ini yaitu akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Rini Indawati, SEAK MSI CA. Dan judul yang ingin saya bawakan kali ini yaitu tentang dividen. Mungkin bagi kalian yang tidak pernah belajar akuntansi atau tidak berasal dari jurusan akuntansi bertanya-tanya dong, apa sih dividen itu? Baik, saya akan menjelaskan pengertian dividen. Dividen adalah pembayaran yang berasal dari pendapatan atau laba perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk kas atau saham menurut Ross tahun 2009. Dan definisi lain mengatakan bahwa dividen itu adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Maka bisa kita simpulkan definisi dividen tersebut yaitu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dividen. Pertama yaitu dividen cash, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak. Lalu yang kedua ada dividen stock atau disebut juga dividen saham, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham berupa saham perusahaan. Lalu yang ketiga ada dividen scrip atau juga disebut dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu yang telah disepakati. Yang keempat ada dividen properti atau disebut juga dengan dividen aktiva, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas seperti surat-surat berharga dan aktiva lain. Lalu ada dividen likuiditas, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya. Perlu kita ketahui bahwa ada juga beberapa para ahli yang membagi teori-teori pada kebijakan dividen ini sendiri. Berikut ini teori-teorinya. Yang pertama, teori dividen tidak relevan, yaitu menurut Modigliani dan Miller. Yang kedua, teori the bird in the hand, yaitu menurut Linter dan Gordon. Yang ketiga, teori perbedaan pajak, yaitu menurut Lizenberger dan Ramaswamy. Yang keempat, teori signaling hypothesis. Lalu yang kelima, teori Slintel effect. Sekarang kita akan membahas pengaruh kebijakan dividen terhadap resiko bisnis. Perusahaan yang baru berkembang sangat rentan terhadap peningkatan hutang. Rasio hutang terhadap aset total perusahaan yang semakin besar menunjukkan potensi resiko yang semakin besar pula. Hal ini juga bisa berakibat terjadinya financial distress. Lalu, bagaimanakah jika dividen ini ditiadakan? Dividen yang dibatasi dalam perjanjian hutang perusahaan dapat berisiko terhadap rendahnya konversi dividen akibat perusahaan yang mengalami kesulitan sumber dana atau kas perusahaan. Manajer perusahaan seringkali meniadakan pembagian laba saham, padahal hal tersebut justru akan menjadi beban perusahaan untuk membayar lebih besar terhadap pemegang saham daripada ketika mereka membagikan laba saham dalam jumlah rendah. Meniadakan pembagian laba saham adalah pilihan yang buruk bagi suatu perusahaan yang kesulitan keuangan, karena para pemegang saham bisa saja merasa dirugikan dan meminta bagian lebih besar. Lalu bagaimana jika dividen itu dinaikkan? Perusahaan yang menaikkan pembagian laba saham untuk para investor padahal hutangnya sangat tinggi bisa menjadi perspektif negatif bagi investor tersebut. Hal ini karena diduga dividen yang diberikan berasal dari penerbitan hutang atau dana investasi lain dengan mengabaikan kepentingan pembayaran hutang. Tentu ini membuat perusahaan rawan terhadap risiko kebangkrutan. Tidak mau dong kalau perusahaannya bangkrut. Saja sih yang menjadi daya tarik dari dividen itu sendiri. Perusahaan yang bisa memberikan pembagian laba saham besar dengan tanggungan hutang yang sedikit bisa menjadi daya tarik bagi investor lain. Perusahaan akan dinilai memiliki kemampuan secara moral maupun finansial untuk mengelola perusahaan dengan benar tanpa belenggu hutang. Bisnis atau perusahaan yang memiliki pengelolaan finansial yang baik memungkinkan profit yang lebih besar dikarenakan biaya produksi yang lebih rendah. Menginvestasikan dividen. Bisnis juga dapat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan pembagian laba saham. Profitabilitas seringkali dihasilkan dari penggunaan biaya operasi yang tetap dengan penjualan yang meningkat. Perusahaan seringkali menginvestasikan keuntungan yang didapatkan untuk lebih meningkatkan laba di masa depan.
Padahal ini menyebabkan berkurangnya dana perusahaan sehingga investor mendapatkan pembagian laba saham yang rendah. Dilema kebijakan laba saham seringkali menjadi kendala bagi para pimpinan perusahaan. Dividen tidak dapat diputuskan hanya dari keuangan perusahaan saja, namun juga harus memperhatikan risiko yang bisa ditimbulkan. Sekarang kita akan memasuki poin perhitungan dividen. Laba saham yang didapatkan oleh masing-masing pemegang saham itu memiliki nominal yang berbeda-beda loh. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing dari pemegang saham tersebut. Dalam menentukan nominal yang diterima oleh masing-masing pemegang saham, perusahaan menggunakan 3 elemen dasar dari perhitungan itu, yaitu pertama, laba bersih perusahaan atau EPS, yang kedua, dividen payout ratio atau DPR, lalu yang ketiga, jumlah saham beredar. Setelah laba bersih perusahaan diketahui, maka perusahaan akan menentukan berapa persen dividen payout ratio atau DPR yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Besaran DPR ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Setelah kedua hal tersebut diketahui, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah yang akan dibagikan dengan rumus seperti dividen sama dengan laba bersih dikali DPR atau dalam persentase. Lalu selanjutnya, perusahaan akan melakukan perhitungan berapa sih nominal yang akan didapatkan oleh pemegang saham dengan menentukan lebih dulu berapa besaran yang diterima setiap lembar saham. Perhitungannya seperti di bawah ini, dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka akan semakin besar pula dividen yang akan mereka dapatkan. Tipe dari kebijakan dividen. Pertama, ada kebijakan dividen stabil. Jenis kebijakan dividen yang stabil adalah jumlah nominal dividen yang dibayarkan tetap di setiap periodenya. Nominal pembayaran dividen tidak akan naik dan turun, stabil di angka yang sama. Alasan perusahaan melakukan kebijakan dividen stabil ini untuk menciptakan kesan terhadap pemegang saham atau investor bahwa pembayaran dividen yang stabil mengindikasikan kinerja perusahaan juga stabil dari tahun ke tahun. Walaupun perusahaan secara akuntansi mengalami kerugian, pemegang saham akan tetap menerima dividen dengan jumlah sama seperti tahun sebelumnya. Kedua, kebijakan dividen rasio tetap. Maksud dari kebijakan dividen rasio yang tetap adalah bahwa dividen dibagikan berdasarkan rasio yang tetap di setiap periodenya. Besar kecil jumlah nominal dividen yang dibagikan tidak sama dari tahun ke tahun, tergantung pada laba yang dihasilkan. Misalnya, apabila perusahaan menetapkan dividen rasio sebesar 40% dari laba bersih yang dihasilkan, maka setiap tahun dividen yang dibagikan sebesar 40% dari laba bersih perusahaan. Setiap tahun laba yang dihasilkan jumlahnya tentu berbeda-beda, kadang naik, kadang juga turun. Maka jumlah nominal dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan berbeda-beda setiap tahunnya yang diambilkan dari 40% dari laba yang dihasilkan. Ketiga, kebijakan dividen fleksibel. Pada tipe ini, besar kecil dividen yang dibayarkan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Setiap waktu perusahaan akan selalu mengalami perubahan, baik kondisi internal maupun eksternal. Untuk itu, dividen yang dibagikan akan mengikuti perkembangan kondisi perusahaan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Bahkan apabila kondisi keuangan perusahaan dirasa tidak memungkinkan, maka dividen tidak akan dibayarkan. Keempat, kebijakan dividen residual. Tipe ini adalah dividen dibayarkan hanya apabila ada laba yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Apabila laba yang diinvestasikan kembali tidak tersisa, maka tidak ada pembagian dividen. Jadi, laba yang dihasilkan akan digunakan untuk investasi. Baru setelah investasi dilakukan dan ternyata masih ada sisa laba, maka sisa tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Biasanya, tipe investor yang senang dengan kebijakan dividen residual ini adalah investor jangka panjang yang tidak mengharapkan dividen, namun lebih mengharapkan perkembangan perusahaan. Yang kelima, ada kebijakan dividen rendah plus ekstra. Maksudnya, kebijakan dividen yang dibayarkan secara rutin di setiap periode dengan jumlah yang rendah. Ketika kondisi laba normal, dividen yang dibagikan akan tetap rendah. Namun, walaupun ditetapkan rendah, ketika perusahaan berhasil meraih laba yang tinggi, perusahaan akan menambah ekstra dividen tersebut. Penambahan dividen ekstra ini biasanya akan direspon baik oleh pasar, dan harga saham perusahaan mengalami kenaikan. Bagaimana sih prosedur pembayaran dividen? Jika perusahaan memutuskan untuk membagikan laba saham kepada para pemegang saham, maka ada beberapa tanggal-tanggal penting loh yang harus kamu perhatikan. Pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana perusahaan mengumumkan bentuk dan besaran dividen per lembar yang akan diterima oleh para pemegang saham. Selain itu, pada tanggal ini perusahaan juga akan menyampaikan kapan jadwal pembayaran akan dilakukan. Yang kedua, tanggal pencatatan atau date of record. Pada tanggal pencatatan, perusahaan akan mendata siapa saja nama pemegang saham perusahaan. Para pemegang saham yang namanya terdaftar akan mendapatkan hak dan menerima dividen, sedangkan para pemegang saham yang namanya tidak terdaftar pada tanggal pencatatan ini tidak akan mendapatkan hak untuk memperolehnya.
Lalu yang ketiga, tanggal come dividen, yaitu hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen dalam bentuk tunai maupun saham. Yang keempat, tanggal ex dividen. Pada tanggal ini, perdagangan saham yang terjadi sudah tidak lagi melekat hak memperoleh laba saham, sehingga para investor yang membeli saham pada tanggal ini tidak bisa mendaftarkan namanya untuk mendapatkannya. Yang kelima, tanggal pembayaran atau payment date. Tanggal pembayaran merupakan tanggal di mana perusahaan membagikan laba saham yang telah ditentukan bentuk dan besarannya kepada para pemegang saham. Pada tanggal ini, pemegang saham yang namanya sudah terdaftar dapat mengambil hak keuntungan mereka. Kita buat contoh. Pada tanggal 15 Maret 2011, PT JAK mengumumkan bahwa perusahaan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1 per lembar saham kepada para pemegang sahamnya. Ada 2 juta lembar saham yang sudah diterbitkan sampai saat itu. Dividen rencananya akan dibagikan pada tanggal 1 Juni 2011. Untuk itu, manajemen perusahaan mengundang para pemegang saham pada tanggal 15 April 2011 untuk memeriksa nilai dividen yang akan mereka terima. Ex dividen atau penghentian penjualan saham sementara adalah 16 Maret 2011, maka jurnalnya akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal pengumuman 15 Maret 2011, laba ditahan berada di debit atau pengumuman dividen tunai sebesar 2 juta dan utang dividen berada di kredit sebesar 2 juta. Yang kedua, pada tanggal ex dividen 16 Maret 2011, tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Bagian accounting hanya melakukan pemindahan data dividen dan pengurangan laba ditahan ke buku besar. Ketiga, pada tanggal pencatatan 15 April 2011, juga tidak ada pencatatan yang perlu dilakukan. Perusahaan hanya menunjukkan memo pencatatan yang dilakukan pada tanggal 15 April 2011 yang lalu, sehingga masing-masing pemegang saham tahu berapa besar dividen yang akan mereka terima pada saat tanggal pembayaran nanti. Lalu yang keempat, pada tanggal pembayaran 1 Juni 2011, utang dividen berada di debit sebesar 2 juta dan cash berada di kredit sebesar 2 juta. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.